urip kuwi nggawe urup katanya. Hidup itu harus membawa penerangan bagi banyak orang. Kalau jadi dokter gimana? Saya tanya gitu. Ya udah kamu tanya bapakmu. Gitu. Sudah, setelah itu saya tanya bapak saya kan, Pak, kalau jadi dokter gimana? Kayak gitu. Keluarga kita kan tidak ada yang dokter, entrepreneur semuanya. Terus ya udah nggak apa-apa, papa support, tak support. Karena ngomongnya sama saya pakai bahasa Jawa. Berarti keluarga mendukung gitu ya? Tak support tapi catatannya siji. Nek misalnya wis lulus, ono sing ra duwe, aja dijaluki duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di KM Center TV. Dalam acara yang ditunggu-tunggu pastinya, literasi. Menggali informasi sambil ngopi bersama saya, Afifah Mauza. Oke teman-teman, setiap hari kita harus mengucapkan rasa syukur atas nikmat kesehatan yang kita miliki. Karena tidak semua orang bisa merasakan nikmat sehat itu. Berbicara tentang kesehatan, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu ahli dari bidang kesehatan. Beliau adalah, menurut saya, beliau merupakan dokter yang menginspirasi banyak orang. Beliau adalah Dr. Muhammad Bima Arinugrah. Halo dokter. Halo, selamat malam Afifah. Selamat malam, terima kasih. Selamat datang di KM Center TV. Ya, terima kasih. Oke dokter, ini enaknya saya menyapa dokter, mas dokter, pak dokter atau apa nih? Apa aja mas boleh. Oke, mas dokter gitu ya. Oke, boleh dong dokter perkenalan terlebih dahulu. Oke, ini nggak ada di bawahnya tulisannya. Nggak ada ya? Nggak ada, sepertinya nggak ada. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Bima yang malam ini kebetulan diundang oleh inspirasi literasi untuk kita mungkin berbagi pengalaman ya, bukan untuk mengajarkan tapi untuk berbagi pengalaman. Mungkin nanti kita lebih enjoy, lebih luas supaya tidak membosankan. Iya, betul sekali. Ya kan, Afifah? Oke, dokter, ini sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi ya dok ya, saya ingin bertanya, apakah dokter ini cita-cita sebagai dokter sudah dari dulu sejak kecil atau keinginan orang tua atau bagaimana dok? Dulu tuh saya tidak pernah punya pikiran nanti akan menjadi dokter. Dulu tuh cita-cita saya itu jadi ketua yayasan. Ketua yayasan. Karena kebetulan bapak saya dulu itu kan ketua yayasan lembaga pendidikan. Jadi di keluarga kami itu tidak ada satupun yang menjadi dokter. Jadi kita itu memang bukan keluarga dokter, keluarga kami itu rata-rata entrepreneur. Jadi saya sempat diledeki saya bahwa ya kamu paling nanti masuknya ya paling masuk manajemen lagi gitu, sama seperti keluarga kita. Nah kemudian setelah itu waktu kecil, karena kita kan kalau melihat cita-cita pasti melihat role model kita, contohnya ya orang tua, bapak kita, ibu kita kayak gitu. Kemudian setelah SMP saya berganti cita-cita, pengen jadi tentara. Ya kan? Tapi kan karena waktu dulu itu dulu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin tinggi badan sudah ada ketentuan baru. Kalau dulu belum ada dok? Belum ada, dulu tinggi badan harus sekian gitu. Sedangkan saya dulu tuh orangnya kecil, kayak ibu saya kan kecil. Jadi wah kayaknya nggak mungkin diterima nih kalau jadi tentara. Setelah SMP, kemudian SMA ya ditanya ibu saya, kamu cita-citanya apa? Wah nggak tahu ya, enaknya apa ya mah kayak gitu kan. Ya udah, yang penting urip kuwi nggawe urup katanya. Hidup itu harus membawa membawa penerangan bagi banyak orang. Katanya kayak gitu. Kalau jadi dokter gimana? Saya tanya gitu. Ya udah kamu tanya bapakmu. Gitu.
Sudah, setelah itu saya tanya bapak saya kan, Pak, kalau jadi dokter gimana, kayak gitu. Keluarga kita kan tidak ada yang dokter, entrepreneur semuanya. Terus ya udah nggak apa-apa, papa support, tak support, karena ngomongnya sama saya pakai bahasa Jawa. Berarti keluarga mendukung gitu ya? Tak support tapi catatannya siji, nek misalnya wis lulus ono sing ra duwe aja dijaluki duit. Soalnya papa wis tahu biyen pas berobat nang dokter gigi duitnya kurang, ora dilayani kayak gitu dulu. Pernah punya pengalaman seperti itu bapak ya, Dok? Saya. Bapaknya. Jadi seperti itu. Jadi kalau lulus kamu pokoknya syaratnya seperti ini. Oh ya udah seperti itu. Selain untuk membuktikan kepada saya bahwa wah nggak mungkin lah, masa keluarga kita semua entrepreneur kan, nggak mungkin kan, pasti bisa. Alhamdulillah setelah itu saya masuk di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran di Purwokerto waktu di Universitas Negeri Jenderal Sudirman. Ya udah setelah itu saya tidak pernah terbesit, tapi ya alhamdulillah kalau kita memang meyakini bahwa kita bisa, ya pasti kita bisa, seperti itu. Itu sih. Dan akhirnya bisa menjadi dokter. Oke. Lama pendidikannya itu berapa, Dok? Kalau dokter kan panjang. Ya. Jadi teman-teman dokter itu saya waktu itu 2002 sampai 2009, berarti berapa tahun tuh? 6 tahun ya? Sekitar 6 tahun. 6 tahun. Ya nggak sih? Iya. 2002 7 tahun, hampir 7 tahun malah ya. Hampir 7 tahun. Dulu lama-lama, kalau mungkin yang teman-teman adik-adik yang sekarang lebih cepat karena sistemnya sistem blok kan. Ya sekitar segitu. Jadi teman-teman SMA saya itu mereka sudah pada lulus kuliah, karena kami kan harus lewat sarjana. Setelah sarjana kita harus ambil profesi. Jadi sarjana 4 tahun, profesi 2 tahun ya. Jadi teman-teman saya SMA saya tuh yang udah sarjana udah pada kerja semua, udah enak semua, udah mereka udah bisa bekerja, menghasilkan uang buat dirinya sendiri. Sedangkan kita tetap harus melalui profesinya, harus sekolah kayak gitu. Jadi ya itulah perjalanan di dunia kedokteran seperti itu. Belum nanti kalau misalnya kita mau ambil spesialis berarti harus tambah lagi waktu. Lama. Oke, berarti kalau sampai saat ini dokter sudah menjadi dokter itu berapa lama? 2009 saya selesai. Berarti 9 sampai sekarang berapa tahun tuh? Sekarang 2023. Ya pokoknya time flies lah. Ya, sekitar 14 tahun 14 ya, Dok. 14 tahun. Berarti 14 tahun itu cukup lama ya, Dok ya? Nggak kerasa sih, tapi ya lama. Apakah pernah merasa bosan menjadi dokter selama 14 tahun ini? Kalau bosan itu manusiawi pasti. Iya, pasti. Ya kan? Orang tuh pasti kan ada titik jenuhnya. Ya tentu pernah sampai bosan. Dulu pernah saya saking saking bosannya, ya udah akhirnya kita pernah saya waktu tuh saking bosannya saya ambil manajemen ya. Manajemen rumah sakit. Akhirnya kita tidak bertemu dengan pasien, tapi ya tetap bertemu dengan pasien tapi tidak melakukan aktivitas fungsional atau sebagai dokter antara dokter dan pasien, tapi kita mengatur itu rumah sakit. Jadi ya itulah cara untuk mengurangi kebosanan itu. Tapi akhirnya pada ujungnya kita kembali lagi tetap melayani pasien. Kayak gitu. Nah, selama 14 tahun ini pastinya kan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang unik, setiap hari bertemu pasien. Nah, apa sih yang membuat dokter itu semangat untuk setiap hari ketemu pasien? Ya, jadi kalau misalnya semangat itu kan mau nggak mau ya. Jadi semangat itu mau nggak mau. Kalau kita semangat ya harus afirmasi itu harus kita lakukan di malam hari biasanya. Saya hari ini sudah melakukan hal yang baik, saya hari ini sudah saya tuh tercukupkan hari ini gitu. Jadi afirmasi di malam hari sehingga kita pagi hari bisa semangat. Jadi yang membuat semangat untuk
bertemu pasien ya itu memang otak kita sudah kita kita set supaya besok ketika ketemu pasien saya harus semangat. Yang membuat semangat yaitu salah satunya ketika kita ketemu pasien, kan pasien itu macam-macam. Jadi ada yang lucu gitu, ada yang datang itu dia tidak berubah, dia cuma cerita-cerita aja, ada yang datang curhat, ada yang datang itu marah-marah, ya banyak. Jadi dengan banyaknya macam-macam gitu, macam-macam jenis pasien itu yang membuat hari-hari itu menjadi berwarna sebenarnya. Gitu. Jadi tidak bosan. Sebenarnya bosan tidak itu kita yang buat. Kita yang bisa mensuasanakan diri. Karena bermacam-macam pasien itu malah membuat hari semakin semangat gitu ya, Dok ya. Nah, kan pastinya pernah ya, Dok, mendapatkan pasien itu ngeyelan, banyak nggak, Dok? Ya banyak sih. Itu biasanya seperti apa sih, Dok? Boleh dong diceritakan? Ya wajar lah, makanya sekarang kan nggak kayak dulu. Kalau sekarang itu kadang pasiennya lebih pintar daripada dokternya. Mereka belajar kan, belajar tuh SKS, sistem kebut semalam ya, lewat Mbah Google gitu kan. Wah, terus jadi langsung dipercaya gitu ya. Langsung dipercaya. Kalau nggak dari grup-grup WA keluarga gitu kan. Wah, mereka langsung dipercaya. Kadang-kadang kalau udah kita kasih tahu juga tetap ngeyel loh, ini seperti ini kok. Ini yang betul tuh kayak gini, saya baca itu literaturnya dari grup WhatsApp seperti ini gitu. Jadi itu yang harus kita kita luruskan, karena dan cara kita meluruskannya pun kita tidak bisa saklek, ini kalau A itu modelnya itu kayak A itu kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita tetap harus mengikuti ritme si pasien itu gimana caranya supaya kita bisa masuk tanpa menyinggung perasaan si pasien itu. Misalnya contoh pas zaman dulu COVID itu kan, COVID itu ada yang bilang ini itu tidak nyata dan lain-lain gitu. Kita kan harus memberi penjelasannya, tidak bisa saklek juga. Jadi harus diberi penjelasan yang sesuai dengan logikanya dan juga berbasis medis. Kayak gitu sih. Oke, Dok. Kalau saya melihat laman Instagramnya dokter nih, dokter itu banyak sekali kegiatan-kegiatan sosialnya. Ada juga tagline-nya Dokter Bima Peduli Warga. Nah, itu salah satu kegiatannya ada Sambang Omah Pasien ya, Dok ya. Nah, boleh dong, Dok, diceritakan seperti apa sih kegiatannya? Ya, jadi Sambang Omah Pasien Dokter Bima Peduli Warga itu dulu sebenarnya itu udah lama sekali. Sudah lama sekali terekspos itu karena gara-garanya viral itu. Jadi dengan adanya viral, ada salah satu pasien itu kemudian tadi tidak bisa menjadi bisa. Itu sebenarnya saya agak repot membalasin DM mereka satu-satu kan. Udah membalasin DM mereka satu-satu. Banyak yang DM gitu ya, Dok, karena viral itu. Terus kalau saya nggak posting sehari gitu pasti mereka tanya, kok nggak posting kayak gitu. Udah kayak selebriti gitu ya. Jadi saya sebenarnya orang biasanya itu Instagram saya tuh ya apa yang saya suka aja tak share gini. Tapi sekarang itu saya juga dengan adanya seperti itu membuat saya harus meriset kembali bahwa yang saya sampaikan tuh harus bermakna bagi mereka, harus membawa inspirasi bagi mereka. Jadi saya udah nggak bisa kayak dulu lagi nge-share hal-hal yang nggak penting, yang lucu, yang mungkin nggak jelas itu udah mungkin saya lebih batasi itu. Nah, jadi kalau dulu awalnya itu kita namakan itu dulu namanya Jumat Sehat. Jumat Sehat pertamanya kita lakukan setiap Jumat. Dan setiap minggu itu. Setiap minggu, Jumat, setiap minggu. Dulu nggak sebesar ini volumenya. Jadi pasiennya paling cuma satu dulu. Cuma satu, misal contoh, Dok di sana ada pasien dengan lumpuh gitu. Oh aku datang ke sana ya, gitu. Saya datang ke sana dulu ya, kalau nggak sama perawat saya, sama keluarga yang ada di situ. Ya kita obati di situ. Dulu hanya satu, terus muncul menjadi banyak itu. Saya ingat sekali waktu itu kejadiannya di Banyu Urip.
Saya datang, diinfokannya kan cuma satu dengan tremor ya. Saya datang kok ada tenda gitu. Pak, ini apa ada yang pengajian atau pernikahan ya Pak gitu. Ternyata, oh enggak dok. Nah terus ini ingin ikut pengobatan dokter. Waduh, cilaka, saya sendiri kan. Oh dokter datang sendiri itu? Saya datang sendiri. Saya sendiri waktu itu saya datang bareng teman saya, Pak Eko waktu itu kan. Berdua. Waduh, ini ternyata berapa orang nih Pak? Di situ ada 10 orang ternyata kan. Banyak ya dok? Banyak. Padahal saya butuh waktu satu orang itu biasanya 30 menitan kan. Iya. Berarti kalau 10 orang berapa jam itu kan? 5 jaman ya. Iya 5 jaman. Tapi alhamdulillah semua bisa kita handle. Nah dari situlah akhirnya kegiatan setiap Jumat ini volumenya semakin besar. Yang tadinya 10, sekarang kita batasi jadi 17. Kenapa 17? Karena bagi kami itu mengandung makna pitulas, pitulungan lan kawelasan. Pitulungan lan kawelasan, jadi ada maknanya. Ada maknanya, gitu ya? Kita memberi pertolongan dan memberi kasih, mengasihi, kayak gitu. Jadi 17, walaupun dikasih 17 ini kita batasi 17, yang datang itu bisa 20, kadang-kadang 24 kayak gitu, 25. Dan itu tetap gitu dilayani dok? Kita layani, soalnya sekarang saya udah punya asisten, jadi kita berdua. Dulu saya sendiri, makanya kalau sendiri, pernah saya sendiri itu waktu itu, sampai di Ngombol waktu itu, di Ngombol Purworejo, itu saya sampai malam, sampai jam berapa tuh, 7:30 sampai jam 8 malam. Itu karena saya sendiri. Dari jam? Itu dimulai dari jam 2:30. Iya, dimulai dari 2:30 sampai malam. Yang datang itu pasiennya 25 orang. Saya sendiri. 25 orang ditangani sendiri? Saya sendiri. Luar biasa. Saya sendiri. Karena pengobatannya kan bukan cuman pengobatannya itu kan saya nggak bisa kalau cuman berobat hanya ngobati terus sudah, ngobati terus sudah. Jadi yang harus kita bangkitkan itu adalah emosi, semangatnya, kita harus meyakinkan pasien itu untuk sembuh. Nah, itu sebenarnya intinya di situ, bukan di pengobatannya. Itu sih. Oke. Berarti kalau sampai saat ini sudah berapa lama itu dok kegiatan seperti itu? Dulu pertama kali kan saya di rumah kegiatan itu. Jadi kalau ada yang sakit datang ke rumahku gitu. Karena kalau saya keliling belum ada yang percaya kayak gitu. Itu bisa, itu belum ada yang percaya gitu. Jadi ke rumah, setelah mereka datang ke rumah, mereka baik, mereka ngobrol kan, ngobrol ke yang lain-lain. Akhirnya ngobrol yang lain-lain, ada yang misalnya ada keluarga yang tidak mampu di desa A gitu. Dengan keluhannya apa? Keluhannya misalnya contohnya ada stroke kayak gitu atau lumpuh gitu. Ya aku datang ke sana. Aku datang ke sana untuk ya paling enggak kita kasih semangat, kita obati, kita bisa sharing kayak gitu. Nah, terus itu dulu. Jadi kalau dihitung-hitung udah berapa tahun ya? 2000 ya belum lama ya, 2021 lah, 2021 awal lah. Belum lama. Berarti sekitar 2 tahunan ya dok ya? 2 tahunan. Oke. Dan sekarang masih berlanjut terus? Kita lanjut terus. Dan tambah banyak pasiennya? Banyak, ini lebih banyak daripada sebelumnya. Oke, berarti kalau saat ini dokter mendapatkan informasi misalnya nih di desa ini akan diadakan kegiatan tersebut, nah itu dokter mendapatkan informasi itu dari mana dok? Enggak, kita sudah punya tim. Oh, punya tim. Kita punya tim teman-teman yang nanti relawan-relawan itu nanti yang membantu kita. Oke. Jadi kalau Afifah pengen ikut boleh. Jadi kita cuma sendiri dulu ya. Sendiri. Pertama saya cuma sendiri, kemudian saya ada asistennya, kemudian ada teman-teman yang membantu. Ternyata di agenda Jumat Berkah itu kan, kenapa bisa kita bilang itu Jumat Berkah? Karena ada keberkahan tuh di dalam di hari Jumat itu. Pertama saya ngasih pengobatan, saya dapat berkahnya, ya kan? Iya. Kemudian orang yang didatangi, kita di rumah warga.
Jadi di rumah warga itu yang didatangi dia juga mendapat berkahnya. Kemudian orang yang membantu biasanya ngasih pacitan gitu loh. Ngasih pacitan tuh dia juga dapat berkahnya. Jadi banyak berkah yang kita bisa dapat di situ kayak gitu. Jadi ya itu tadi. Berarti setiap kegiatan itu ada orang seperti donatur gitu ya dok, yang ngasih pacitan kayak gitu ya? Secara tidak langsung iya, tapi kita memang tidak dalam bentuk uang. Tidak dalam bentuk uang. Jadi kalau misalnya kamu pengen ikut, ya? Boleh. Ikut dalam nyumbang apa? Ya nyumbang misalnya jadi MC di situ, itu udah dapat berkahnya. Karena saya pertama seperti itu, akhir-akhir ini ada tim kita yang memang dia bagus dalam dalam agama, dia memberikan tausiah di situ. Jadi pas kita pengobatan, beliau ngasih tausiah. Gitu. Beliau ngasih tausiah bahwa ini ini adalah bagian dari ujian, bahwa ketika kita pasrah ini bisa menjadi sembuh, sakit ini bisa menjadi penggugur dosa. Itu dia memberikan itu. Jadi sekarang mungkin nanti kalau mungkin ada teman-teman yang mau ikut, boleh. Misalnya ada ikut kan nggak harus nyumbang, kan nggak harus uang. Jadi ada musisi mungkin misalnya pengen ikut, sambil bernyanyi. Wah, kita sambil pengobatan kita sambil gitu ya, bernyanyi bersama. Atau mungkin ada yang pinter sulap gitu. Sambil pengobatan nanti main sulap gitu. Karena yang diobati itu ternyata bukan hanya raganya, tapi soulnya itu harus diobati. Mereka senang itu udah berapa banyak hormon endorfin yang keluar di tubuh, pasti mereka tambah bahagia, kesembuhannya tambah cepat. Oke dok, biasanya yang datang itu pasiennya lansia kah atau umum, semua kalangan usia? Rata-rata ya sebenarnya kita membuka semua kalangan. Tapi rata-rata yang datang itu mereka lansia. Awal-awal lansia, tapi nggak tahu semakin kesini banyak yang nggak lansia juga ikut-ikutan kok. Jadi tidak kita batasi itu mau lansia atau mau masih muda kayak gitu. Tapi rata-rata mereka lansia. Oke. Dan rata-rata yang pasien yang datang itu mereka merasakan keluhan apa saja dok? Macam-macam sih sebenarnya. Ada yang misalnya dengkulnya sakit gitu. Dengkulku sakit gitu. Karena sudah lansia ya dok ya? Sudah lansia, dengkul nggak bisa mendengar. Kadang-kadang yang nganter pun dia ikut malah pengen ikutan gitu. Habis ngelihat, ini ternyata ada pengobatan seperti ini. Hanya kenapa Bu? Saya mensnya nggak lancar gitu. Oh ya udah, kita masukkan. Gitu. Oke. Untuk melaksanakan kegiatan ini biasanya dokter kerja sama siapa aja selain sama asistennya sendiri? Banyak sih kita mengajak teman-teman ya, mengajak teman-teman. Pertama kita ngajak teman-teman untuk berpartisipasi, bukan hanya teman-teman aja yang kita ajak, tapi biasanya kalau masuk ke desa kan pasti ada yang punya wilayah, yang punya wilayah juga kita ajak, gitu. Kemudian yang punya misalnya yang punya kecamatan kita ajak, yang punya desa itu desanya kita ajak. Kemudian yang desa kan kita nggak tahu ini kita mau berkunjung ke rumah siapa ya, itu juga kita ajak. Pokoknya banyak orang-orang yang kita libatkan di situ. Dengan catatan kita tidak ingin merepotkan, itu aja sih sebenarnya. Oke dok. Nah selanjutnya dalam waktu terdekat ini dokter akan mengunjungi desa mana dok rencananya? Kita bulan puasa ini memang kita tidak ada aktivitas itu, karena memang mungkin teman-teman yang bapak-bapak, ibu-ibu ini yang walaupun mereka punya keinginan besar, tapi saya paham mereka pasti akan lebih fokus ke puasanya. Kan kalau kita ngadain acara biasanya ba'da zuhur siang. Takutnya saya mengganggu ritme mereka untuk
beraktivitas menyiapkan buka gitu. Jadi kita bulan puasa ini kita memang kita stop, tapi nanti setelah puasa kita akan mulai lagi. Kita mulai lagi untuk tempatnya di mana kita memang belum membuat gambaran, tapi paling tidak kemarin kita coba diskusikan dengan tim relawan kita. Wah dok, ini kayaknya kita di perifer gitu. Artinya di perifer itu kalau nggak di gunung ya pokoknya di desa yang terpencil yang gitu ya dok. Jauh-jauh gitu. Supaya semuanya terjangkau, supaya semuanya bisa merasakan gitu sih. Nah kalau yang terakhir itu di mana dok? Kita terakhir kemarin di Desa Bragolan, Purwodadi. Banyak dok pasiennya? Pasiennya kemarin ada 23 pasien. Banyak juga ya dok? Dan itu bukan hanya di Desa Bragolan, tapi di desa satelit sekitar Bragolan juga mereka banyak juga yang ikut. Nah mereka yang di luar desa tersebut tahu informasi itu dari mana dok? Biasanya yang punya desa. Oh, yang punya desa. Yang punya desa yang tahu. Jadi kita izin dulu biasanya sama yang punya desa, kita mau ngadain ini bagaimana? Oh yaudah nanti kita yang memberikan informasi ke orang-orang yang sakit di daerahnya. Gitu. Oke. Sebenarnya motivasi dari dokter sendiri itu apa sih untuk terus melakukan kegiatan tersebut? Ya karena begini, karena ya itu tadi saya kembali lagi kita ke masa yang dulu ya waktu dikatakan ibu saya, mama saya bahwa urip itu kurep kui gawe urup, ya, hidup itu harus memberi manfaat. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak tahu kalau kita itu ngasih kebaikan sama orang, ya kita ya pasti kita akan berharap kan orang juga akan berbuat baik sama kita, walaupun tidak saat itu. Mungkin orang tidak baik sama saya, tapi mungkin sama anak saya nanti, atau mungkin sama cucu saya nanti, atau mungkin sama istri saya, atau mungkin sama keluarga saya. Itu pasti ada. Siapa yang menanam, dia pasti akan menuai. Betul nggak sih? Iya, betul. Ya. Oh iya, takutnya salah. Gitu. Enggak dong. Itu sih. Oke. Itu adalah motivasinya ya dok ya. Nah, selama ini kan pastinya setiap kita akan berbuat baik, belum tentu orang menerimanya dengan baik. Nah, pastinya ada nggak sih dok hal-hal yang kurang enak saat melakukan kegiatan tersebut? Hal-hal yang kurang enak? Misalnya ada yang kurang mendukung kah atau bagaimana? Sejauh ini sih saya fan-fan aja gitu. Kalaupun ada yang apa namanya yang ya rata-rata sih nggak pernah sih ada yang nggak mendukung. Cuman yang kurang enak itu bagi saya adalah ketika kita terapi pasien tapi si pasien itu sudah demotivasi biasanya. Demotivasi itu artinya wah, aku udah nggak bisa nih, aku ini udah maksimal kayak gini, gitu. Nggak mungkin ini kayak gini. Jadi sudah pesimis dulu. Pesimis. Gitu ya? Jadi dengan kita pesimis itu udah menjadi menutup jalan kita untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Sehat. Jadi kalau kita misalnya pesimis, aku nggak bisa nih melakukan ini, ya pasti kita nggak bisa karena kita sudah pikirnya udah pesimis dulu. Jadi bagi saya di dunia ini tidak ada yang sulit. Percaya nggak? Percaya. Yang sulit hanya satu. Tahu apa? Apa kalau menurut dokter? Melupakan rehan. Iya kan? Iya. Ada lagunya tuh. Begitu sulit lupakan rehan. Ternyata dokter juga bisa lucu juga ya dok. Itu baik. Iya, jadi nggak ada yang sulit gitu. Jadi kalau kita pikirannya itu, wah ini mudah nih, bisa ini gitu. Coba lihat di video-video saya pasti, oh ini bisa, nggak mungkin, nggak bisa, nggak ada yang susah ya.
karena saya meyakini bahwa kalau kita itu pikirannya positif, kita yakin itu bisa, itu menjadi bagian dari doa. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit, tidak ada sesuatu yang tiba-tiba kebetulan, itu nggak ada. Menurut saya ya, misalnya dari saya misalnya ngerasani panjenengan gitu, terus tiba-tiba datang kayak gitu, wah kebetulan ini tak rasani. Sebenarnya enggak, sebenarnya itu bukan kebetulan, itu memang sudah ditetapkan seperti itu, kayak gitu. Kayak misalnya habis sakit, aku sakit terus nggak bisa jalan, terus bisa jalan, ya itu memang sudah menjadi ketetapan. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan itu sudah tertulis sebenarnya semuanya, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Coba nanti tanya sama yang santri-santri atau kiai-kiai. Siap. Gitu. Kan masih ada ya dok, program dokter itu namanya Jumat Bugar atau Bugar Bersama? Namanya itu Bugar Bersama. Oke, Bugar Bersama gitu. Itu dilaksanakan setiap hari? Aku ngadain itu setiap minggu pertama, Sabtu minggu pertama dan tanggal 20. Jadi setiap bulan Sabtu minggu pertama dan tanggal 20. Namanya Bugar Bersama karena bukan sehat bersama. Kalau karena sehat itu belum tentu bugar. Kalau bugar itu udah pasti sehat. Jadi agendanya itu senam. Ya. Senam, terus kita kasih penyuluhan kayak gitu. Sama kita lakukan pemeriksaan gitu. Saat ini terbatas sih pada teman-teman prolanis, tapi kalau orang luar yang pengen ikut sih kita welcome sih, nggak masalah kayak gitu. Asalkan tempatnya cukup. Jadi kalau di klinik saya itu mungkin kalau mau ikut bisa sampai jalanan itu mungkin harus kita tutup setengah. Kalau misalnya banyak yang ikut itu, misalnya 100 orang itu mungkin harus kita tutup setengah ya, karena tempatnya tidak besar, tapi ya bisa lah kalau dilakukan senam massal. Berarti antusiasnya memang ramai ya dok ya? Ramai, selalu mereka selalu antusias sekali untuk melakukan kegiatan senam itu. Dan itu rata-rata yang datang dari daerah sekitar situ saja atau dari daerah luar juga? Rata-rata situ sih, di daerah Bayan, rata-rata Bayan sih, Bayan Banyu Urip, biasanya Bayan Banyu Urip, ada yang Kutoarjo, ya 3 itu aja yang deket-deket aja sih yang datang. Itu senam, setelah senam? Setelah senam, kalau tanggal 20, kalau Sabtu minggu pertama hanya senam, kemudian konsultasi dengan dokter. Kalau tanggal 20 senam, kemudian kita ada talk show di situ. Ada talk untuk show juga kesehatan. Untuk kesehatan. Itu senamnya senam lansia atau senam apa dong? Dulu pernah, saya punya instruktur itu energik kan. Wah, tapi mereka terus komplain ke saya kan, dok ini saya kayaknya boyok saya udah gak kuat ini kalau misalnya diajak senam kayak gini. Akhirnya oh ya udah besok tak cariin instruktur yang slow gitu. Nah, pakai kursi kan, duduk. Pakai kursi mereka duduk kan, wah ini kayaknya kurang ini dok, kurang mantap ini kalau pakai kursi. Oh ya udah cariin lagi. Akhirnya sekarang kita sudah menemukan ritmenya, jadi mereka sudah mulai terbiasa dengan gaya senam yang kita lakukan kayak gitu. Suka senam? Jarang sih dok. Oh iya. Besok tak ikut aja lah. Iya ikut nanti dokter juga ikut senam? Saya ikut senam. Saya pasti ikut senam, walaupun saya di belakang kayak gitu ikut senam. Tapi walaupun di belakang tetap gerak dong dok? Iya gerak, jelas senam. Puasa-puasa, kalau puasa ini kita lagi off untuk senam. Tapi kita mencoba nanti mungkin tanggal 14 itu kita ngadain acara berkah sehat Ramadan. Berkah sehat Ramadan. Itu situ, acaranya gimana dok? Acaranya ada acara pengajian, kemudian kita buka bareng sama senam otak. Senam otak, kayak gitu, sama talk show. Nah kegiatan itu sudah berjalan lama dok? Ini berjalan lama sih, sudah 2022. Ya nggak lama sih, setahun lah ya. 22. Iya 22. Tapi pasien yang ikut kegiatan itu terus meningkat? Terus ya lumayan lah meningkat. Ya, berarti ya, ramai terus ya. Ya walaupun kadang-kadang nggak meningkat. Kadang-kadang kan fluktuatif, jadi nggak selalu mereka datang. Kalau mereka nggak bisa ya nggak. Kadang-kadang rata-rata dari mereka yang nggak bisa nggak ada yang nganterin. Gitu. Tapi biasanya kalau di tanggal 20 itu rame kalau di tanggal 20-nya.
Itu biasanya dimulai dari jam berapa, Dok? Setengah 8. Setengah 8 mulai sampai jam? Sampai 9. Sampai jam 9, cepat ya, Dok ya? Tadinya jam 7. Jam 7. Jam 7 pagi sampai jam 9. Tapi setelah kita supaya semuanya bisa ikut, makanya setengah 8. Oke. Nah, di setiap postingan Instagramnya dokter kan ini ada tagarnya pasien sehat aku bahagia. Nah, itu artinya apa, Dok? Jadi pasien pencapaian dokter kan beda-beda. Sama kayak orang ya. Kayak contoh pencapaian musisi misalnya. Pencapaian musisi itu dia menciptakan lagunya bisa didengar orang, kemudian orang menikmati dan bisa nyanyi bareng. Nah, dia bahagia. Sama kalau dengan dokter dia berpraktek, kemudian ketemu dengan dokter, kemudian kita beri obat, kemudian si pasien itu sehat. Itu menjadi pencapaian kebahagiaan untuk dokter. Walaupun pencapaian kebahagiaan itu kan masing-masing orang kan beda-beda. Ada yang dokter punya pencapaian itu dia menjadi pendidikannya sampai gelar profesor atau doktor. Nah, tapi kalau saya sederhana saja, bahwa kalau orang datang pasien sehat ya saya bahagia. Gitu. Walaupun kita punya tagline baru nih. Apa, Dok? Sehat itu murah, menjadi mahal ketika sakit. Sehat itu murah, menjadi mahal ketika sakit. Ketika sakit, itu tagline barunya ya. Tagline baru, walaupun kadang orang mengasumsikan bahwa masuk mahal sih, sakit atau mahal, ada BPJS gitu. Nah, kita harus uraikan lagi bahwasanya mahal itu bukan mahal materi. Jadi mahal itu bisa berarti ketika kita sakit, kita sudah tidak produktif, tidak bisa kerja, kita kehilangan waktu itu kan mahal. Kita tidak bisa kerja, kita tidak bisa memberikan nafkah ke keluarga, itu kan menjadi sesuatu yang mahal. Jadi sehat itu kita sebenarnya berasal dari tekad itu berasal dari keberanian. Jadi kalau mau sehat ya harus berani dan bertekad. Gitu. Oke, Dok, sebelum ditutup nih, boleh dong, Dok, kasih tips ke masyarakat semuanya. Ini kan masih bulan puasa dan kebetulan kita juga lagi mengalami cuaca yang ekstrim ya, Dok. Kadang panas, kadang tiba-tiba hujan. Boleh dong, Dok, gimana tipsnya agar kita tetap menjaga kondisi kesehatan? Oke, baik, untuk teman-teman literasi ya. Jadi untuk teman-teman literasi, kadang kita suka lupa ketika kita puasa, kita ini hanya minum itu ya. Kita hanya minum itu cuma saat sahur, habis sahur kita minum air putih, waktu buka kita minum kolak, lalu minum air putih. Udah cuma cukup 2 itu aja. Padahal ketika kebutuhan cairan kita tercukupi dengan baik, itu efeknya luar biasa ya. Jadi kita nggak lemas, terus kita jadi lebih bertenaga ya. Kadang-kadang kita pasti pikir, aduh aku kok lemes ya puasa hari ini ya, kayak gitu. Aduh aku kok nggak 100% ya hari ini ya. Ada juga pasien datang itu, kok kayaknya aku kok nggak fokus ya hari ini ya. Dan setelah kita telusuri ternyata dia cuma minum itu ketika sahur sekali, buka sekali. Jadi ketika kita bisa penuhi kebutuhan cairan ini, maka kita akan menjadi 100%. Ada iklannya itu kok. Jadi ketika jalan itu kecemplung got itu karena dia lupa minum. Itu ada iklannya. Itu message ya. Jadi ketika kita sahur, sebelum sahur kita minum, setelah sahur kita minum, waktu buka kita minum, sebelum buka kita minum, setelah buka minum, terus sebelum tarawih kita minum, kemudian setelah tarawih kita minum. Nah, insya Allah nanti setelah kita tercukupi kebutuhan cairannya, cairan kita cukup, puasa kita menjadi 100%. Artinya 100% itu baterainya. Istilahnya kalau HP itu di charge ya, baterainya itu bisa 100%. Kayak gitu sih. Berarti penuhi cairannya ya, Dok? Ya, penuhi kebutuhan cairan. Itu yang kadang-kadang kita lupakan. Iya.
Oke dokter, sebelum ditutup ada nggak pesan-pesan khusus buat masyarakat yang ada di Purworejo? Pesan khusus buat masyarakat untuk di Purworejo, bahwasannya untuk menjadi sehat itu kita itu butuh keinginan, tekad. Kita di Purworejo ini sebenarnya banyak simpul-simpul untuk kita bisa menjadi untuk kita bisa berolahraga. Kalau puasa ya berarti kita harus merubah waktu olahraga kita, yang tadinya misalnya olahraga kita pagi, kita harus rubah menjadi sebelum buka, seperti itu. Nah, jadi penting sekali, namanya berolahraga itu penting. Kemudian kita juga harus mengendalikan pola makan kita, rubah menjadi pola makan hidup yang sehat, kendalikan gula kita, kemudian juga selain itu kendalikan emosi kita. Emosi. Yang penting adalah suasanakan hati untuk terus bahagia. Kenapa? Karena kalau kita bahagia itu, udah kita itu kalau udah bahagia terus tuh kita tuh tubuh kita kebanjiran hormon endorfin terus. Jadi rasanya kalau senang terus itu. Pernah kan kalau jatuh cinta itu kan senang terus kan? Orang kalau jatuh cinta itu mau dia hujan-hujanan, terus kepanasan, dia nggak akan sakit, dia akan senang, ya itu karena bahagia gitu. Jadi bahagia itu ternyata itu mampu meningkatkan sel imun kita, ya. Dan puasa mampu meregenerasi sel-sel tubuh kita. Jadi udah kita puasa, kita bahagia, wah itu udah luar biasa. Double kill istilahnya. Itu Mobile Legend itu ya, double kill. Ya itu pokoknya. Oke dokter, terima kasih sama-sama, sudah memberikan kesempatan untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga. Saya yakin pasti apapun yang disampaikan dokter tadi sangat menginspirasi orang lain dan juga sangat bermanfaat untuk orang lain. Sama-sama. Oke teman-teman, sekian perbincangan saya dan Dr. Bima pada malam hari ini. Jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube-nya KM Center TV, subscribe dulu, kemudian like, comment, and share video ini. Dan apabila ada tutur kata saya dan dokter pada malam ini yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ditunggu di video-video selanjutnya podcast literasi, menggali informasi sambil ngopi bersama saya Afifa Mauza. Saya pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.